Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa man ittafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju kemari Allah ridhoi dan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut tersambung kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu kita umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti tuntunan beliau hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kami akan sedikit memberikan kultum yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi terutama, dan buat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadirin sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu dosa yang sering kita semua lalai darinya. Bahkan dosa ini sering kita anggap sepele. Dengan gampangnya kita melakukan dosa maksiat ini, bahkan tidak jarang ada juga dari keluarga kita dan lingkungan kita yang banyak melakukannya. Dosa ini adalah dosa yang sangat besar setelah kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang sering menganggap enteng dosa-dosa ini. Padahal kalau dosa ini yang dosa seperti dosa zina, dosa merampok, mencuri, korupsi, dosa ini lebih besar daripada dosa-dosa yang saya sebutkan tadi. Dosa tersebut adalah dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Dosa ini sangat sering dianggap sepele oleh orang pada umumnya. Mengapa? Kita sering menjumpai orang-orang tuh meninggalkan sholat 5 waktu itu dengan mudah dan gampang. Padahal sholat 5 waktu ini termasuk ke dalam rukun Islam kita, yaitu rukun Islam yang kedua. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi kita dengan mudah dan gampangnya untuk meninggalkan sholat 5 waktu, itu sama saja kita hanya berislam dengan seenak dan semaunya kita saja. Padahal setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat pada rukun Islam yang pertama, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim adalah mendirikan sholat 5 waktu. Tetapi pada hari-hari ini, orang dengan mudahnya meninggalkan sholat 5 waktu tersebut, bahkan dengan santainya saja. Bahkan ada yang sampai mengatakan, kalau kita mengajak orang-orang yang meninggalkan sholat ini untuk sholat ketika sudah azan atau kita sedang bersama mereka dengan entengnya menjawab, titip dulu ya sholatnya gitu, titip aja gitu. Saking meremehkannya sholat 5 waktu, padahal dosanya sangat besar meninggalkan sholat 5 waktu ini. Bahkan sebagian ulama memperselisihkan keislaman orang tersebut. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keimanan, kekuatan dan kemudahan untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu. Terlebih mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat 5 waktu kita di masjid bagi yang laki-laki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sholat ini begitu penting untuk kita semua laksanakan? Ada beberapa hal yang menyebabkan sholat ini sangat begitu penting untuk kita jalani, terutama
Sholat 5 waktu ini. Kalau sholat 5 waktu ini saja sudah tidak dijalani, apalagi sholat-sholat yang lain. Makanya kita harus tahu juga supaya kita ada motivasi, ada kemauan untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu. Terlebih sekarang bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Mudah-mudahan dengan kita terbiasa, lingkungan kita semua melaksanakan sholat. Mudah-mudahan yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, setelah Ramadan ada kemajuan sholat 5 waktu. Walaupun belum di masjid, nggak jadi masalah. Yang penting sholat 5 waktu. Karena dengan sholat ini, mudah-mudahan ada keinginan untuk berusaha sholat 5 waktu di masjid, untuk sholat di awal waktu. Karena kalau tidak ada motivasi seperti itu, kita bisa dengan mudah meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus sholat 5 waktu? Yang pertama, sebagai bentuk pembuktian kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita tidak sholat, imannya bohong berarti. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amantu billah, tapi kalau nggak mau sholat, sama aja imannya kurang sempurna seperti itu. Padahal sholat ini tiang agama. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah sholat, karena itu konsekuensi syahadat kita. Kita beriman kepada Allah, bersyahadat, rukun Islam yang pertama, kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kalau kita tidak mau sholat, bagaimana rahmat Allah mau datang kepada kita? Dan salah satu yang bisa memunculkan rahmat Allah datang kepada kita yaitu dengan sholat. Yang kedua, sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sholat ada 5 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat subuh misalkan, di antara sholat subuh menjelang sholat zuhur, kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, di antara sholat-sholat ini, itu dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kalau kita sholatnya ke masjid bagi kaum laki-laki. Setiap langkah dari rumah kita menuju rumah Allah itu, Allah gugurkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah balas dengan kebaikan. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang laki-laki, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa senantiasa menjaga sholat, terutama di sholat 5 waktu di masjid atau musola. Yang ketiga, sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sholat, menjalankan sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membimbing kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini sebagai rem. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, maka sholat ini, kalau sholatnya ikhlas karena Allah dan benar, biasanya ada rasa di hati itu untuk melakukan maksiat itu ada sesuatu yang ganjel. Dia nggak mau ngelakuin maksiat itu seperti ada alarm di hatinya itu. Ketika ingin melakukan maksiatan, dia seperti ada alarm di hatinya untuk mengingatkan kalau ini nggak boleh. Saya punya pengalaman di toko. Karyawan saya alhamdulillah semuanya sholat di toko, perempuan semuanya. Jadi pada satu waktu, beliau ini slip nota. Selisih notanya cukup besar kalau untuk karyawan, ratusan ribu. Nah, karena alhamdulillahnya beliau ini sholat, menjaga sholatnya 5 waktu, barang itu tidak dinota, dihitung aja pakai kalkulator, kemudian dia selip satu barang, nominalnya cukup besar. Nah, karena dia sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, dia mencari nafkah jujur untuk menafkahi keluarganya, karena dia nggak mungkin nggak enak, saya nggak tahu itu dia selip nota. Karena dia ingin mendapatkan rezeki yang halal, dia ngaku, dia selip nota. Padahal saya nggak tahu, kalaupun dia bilang segitu ya saya juga nggak tahu. Karena dia jujur, takut dia sama Allah, biar rezekinya berkah yang dia dapatkan, dia ngomong ngaku, selip nota sekian, ya udah potong gaji aja katanya. Padahal kalau dia ngomong saya nggak tahu. Nah itu salah satu hikmah dari menjalankan sholat 5 waktu, ada alarm ketika ingin melakukan kemaksiatan di hatinya. Ada pencegahnya. Makanya Allah bilang inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah untuk bisa melaksanakan sholat dengan ikhlas, khusyuk. Alhamdulillah di mushola kita juga ada pengajian tentang sifat sholat Nabi. Makanya
kita belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, bacaannya yang benar. Mudah-mudahan dengan kita bisa membaca dan gerakan dan bacaan kita benar, kita menjadi lebih khusyuk dalam sholat tersebut. Yang terakhir, sholat adalah sebagai sarana kita untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena sholat ini adalah hal yang paling utama untuk mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di sini, semua umat manusia ini bisa masuk surga hanya karena rahmat Allah, bukan karena amal kita banyak. Kalau amal kita banyak, kalau nggak ikhlas, Allah nggak terima. Dan salah satu cara untuk mendatangkan rahmat Allah ya dengan sholat. Kalau kita menjaga sholat kita 5 waktu, terlebih lagi lebih bagus tepat waktu, di awal waktu, ke masjid, dan konsisten istiqomah, maka mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti, salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah adalah amal ibadah sholat kita. Dan amal yang pertama kali Allah tanya nanti pada hari kiamat, yakni sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semuanya buruk. Sholat ini menjadi barometer keislaman seseorang. Ada juga orang yang sholat malah masuk neraka. Ada juga. Kenapa? Karena sholatnya nggak khusyuk, nggak tumakninah. Rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bacaan Al-Fatihahnya nggak betul. Al-Fatihah itu rukun sholat. Ketika bacaan Al-Fatihahnya salah, nggak sah sholatnya. Makanya kita di sini alhamdulillah ada tahsin. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajinya mungkin belum tepat, belum lancar, bisa datang pengajian ke musola ini setiap malam minggu, malam Ahad untuk tahsin. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu takut salah, takut lama belajarnya, nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, belajar 2 pahalanya. Pahala belajar dan pahala membaca. Setiap huruf Al-Quran itu dinilai 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin banyak bapak ibu belajar, membaca, double pahalanya. Jadi nggak ada ruginya belajar Al-Quran itu. Kalau kita baca Al-Qurannya baik, benar, mau lama-lama baca Quran juga kita enak. Tapi kalau bacanya sudah nggak tepat, makharijul hurufnya salah-salah, itu satu ain aja mungkin udah bosan bacanya. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa belajar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan segala sholat yang kita lakukan Allah terima, dan Allah menjadikan sholat kita tersebut sebab mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kami tujukan untuk diri kami pribadi yang paling utama, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.